warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Utami Dewi, pengampu mata pelajaran sejarah. Saya mengajar di SMKN 3 Kota Probolinggo. Saya mahasiswa PPD tahun 2022 kategori 1 LPTK Universitas Negeri Jember. Kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran PJBN. Yuk kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kalian semuanya, anak-anakku? Baik. Alhamdulillah ya. Sehat semua ya? Sehat. Saya absen dulu ya. Ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Nihil. Alhamdulillah ya, Nihil ya. Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, supaya apa yang kita dapatkan bermanfaat, berkah, berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mulai dari persiapan yang dilakukan, ya. Yang kedua, kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang terlibat, ya kan? Ya. Masih ingat kan? Masih. Yang ketiga, apa lagi? Tokoh-tokoh, ya. Tokoh-tokoh, peranannya sejauh mana? Yang keempat, makna, ya, makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maknanya itu yang kita peroleh itu apa? Terutama kalian sebagai generasi penerus bangsa. Apa yang kalian dapatkan dari situ? Oh, nasionalisme saya semakin tinggi, patriotismenya, ya kan? Ya, semakin tinggi itu ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya? Ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Ada beberapa tujuan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah kalian bisa menganalisis tentang perjuangan kemerdekaan baik itu secara fisik maupun konfrontasi. Jadi nanti kamu akan tahu seberapa jauh, seberapa pengorbanan dari perjuangan yang dilakukan secara fisik. Kalau fisik itu ada kaitannya dengan pertumpahan darah. Apalagi berkaitan dengan ya, perang, pemakaian persenjataan, ya. Yang kedua, kalian akan tahu tentang perjuangan diplomasi. Oh, ternyata apa yang dilakukan oleh Indonesia tidak hanya perjuangan secara fisik saja, tidak hanya secara konfrontasi, tapi juga melalui diplomasi. Apa diplomasi itu? Secara diplomasi adalah dengan perundingan. Ya. Berikutnya, tujuan berikutnya adalah supaya kalian menganalisis tentang konferensi-konferensi yang dilakukan
bangsa kita dengan pihak negara, gitu ya. Dan yang paling terpenting adalah pengakuan kedaulatan bagi bangsa ya, baik itu secara de facto maupun de jure. Anak-anakku, sebentar lagi saya akan menayangkan video. Mohon disimak, diamati. Apabila ada hal-hal yang penting, tolong dicatat di buku kalian. Baik ya? Bisa saja ya? Ada pertanyaan? Dan pembelajaran kali ini saya memakai pembelajaran PJBL yang menitik beratkan pada hasil proyek. Ya, jadi kalian akan menghasilkan suatu proyek atau proyek. Siap ya? Kita simak tayangan video berikut ini ya. Masa Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka berada di jurang kehancuran. Hampir seluruh wilayah ini kembali dikuasai oleh Belanda. Para pemimpin pemerintahan Indonesia, mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Rum, sampai Agus Salim, menjadi orang-orang buangan. Indonesia menanggung pembiayaan 17.000 karyawan ex-Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun. Selain itu, 26.000 mantan tentara NIL juga harus ditampung oleh Indonesia. Bukan hanya itu, Belanda juga masih mencoba menguasai sektor ekonomi di Indonesia. Belanda menuntut Indonesia mengizinkan perusahaan-perusahaan besarnya yang telah beroperasi sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Indonesia bisa saja merdeka dan berdaulat, tapi nyatanya perekonomian negeri ini masih akan lama lagi dikuasai pihak asing. Harapan rakyat Indonesia akan kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi di negeri yang berdaulat ini masih harus terus diperjuangkan. Jadi kalian sudah menyimak ya, perhatikan dengan seksama video yang saya putar. Tugas kalian selanjutnya adalah membentuk kelompok. Untuk kelas 11 busana 3 itu peserta didiknya jumlahnya 28. Jadi dalam satu kelas ini dibentuk kelompok 6. Silakan mulai dari sekarang kalian membentuk kelompok. Diskusikan dengan temannya. Kemarin saya sudah share LKPD ya, bahan ajar sudah dilihat di Google Classroom maupun di WA. Karena kalian sudah bentuk kelompok ini, apa yang harus kalian kerjakan? Yang pertama adalah kalian membuat desain, memilih desain. Ya, apakah itu kalian membuat desain infografis, meta konsep, map mapping ya, atau nanti buat dokumenter ya. Terus apakah kalian buat videografi? Silakan. Untuk desain proyeknya saya kasih kebebasan. Yang kedua, silakan kalian jadwalkan ya. Kalian membuat jadwal waktu dan pelaksanaan proyek itu dilakukan, disusun, didiskusikan dengan temannya. Yang ketiga, materi yang kalian pilih yang menarik bagi kalian, yang ada kaitannya dengan video tadi. Bisa ya? Oke, kalau bisa, ini nanti saya sebarkan LKPD, saya berikan ke kalian. Proyek yang itu penyelenggaraan Indonesia. Kepada
ada kendala, kebingungan atau kesulitan, silakan boleh bertanya ya. Ya, oke, baik. Silakan mulai dari sekarang. Sudah membuat desain atau memilih desain? Sudah. Kamu memilih desain apa? Kalau sudah memilih infografis desainnya, untuk proyek yang kedua adalah kirim dokumen. Coba susun langkah berikutnya adalah penyusunan jadwal waktu pelaksanaannya. Di sini kan ada kegiatannya apa, waktu pelaksanaannya kapan. Pemilihan desainnya apa ya? Pemilihan desainnya infografis. Ya. Terus yang keduanya apa? Videografis. Ya. Di situ silakan yang KPD-nya kalian tulis ya dari awal, kan ya sudah. Materinya sudah ya. Nah, sekarang kegiatannya ya. Jadi untuk proyek tadi bilangnya infografis sama videografis, tolong waktu pelaksanaannya kapan disusun sama teman-teman ya. Pelaksanaannya kapan? Mulai dari tanggal ya.
menjelaskan poin kedua tentang pembagian wilayah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Bu Sally. Dalam PPKI disepakati dalam wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang terdiri dari 1. Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Brunei, Provinsi Sulawesi, Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, apa yang ingin bertanya lagi? Pak, ingin bertanya, nama saya Rabia Anissa. Jelaskan tentang rangkaian pemilu utama pada 1965. Indonesia paling demokratis. Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Kemenangan dari pemilu 1965 antara lain yang pertama, Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga Nahdlatul Ulama atau NU, yang keempat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Apakah sudah cukup yang jawabannya? Presentasi? Bapak yang kedua? Ya, silakan. Bapak kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama, kami sudah menyusun beberapa proyek kami seperti ini. Dan yang kedua, kami akan mempresentasikan proyek yang berupa infografis. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kedatangan sekutu di Indonesia. Pasukan sekutu datang ke Indonesia dikarenakan Belanda yang masuk ke kelompok sekutu ingin kembali menjajah Indonesia. Selain itu, sebagai pemenang Perang Dunia II, sekutu bertanggung jawab atas wilayah jajahan Jepang. Yang selanjutnya adalah latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya. Berdasarkan sejarah yang ada, awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 1 mau bertanya apa?
Tadi dijelaskan bahwa agresi militer satu bertujuan untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang saya tanyakan adalah sumber daya alam apa saja, Kak? Sumber daya alam Indonesia yang diambil oleh Belanda di Indonesia ada dua, yaitu di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Pulau Jawa, Belanda mengambil sumber daya pelabuhan pesisir bagian utara, perkebunan tebu, dan pabrik gula. Sedangkan yang berada di Pulau Sumatera, Belanda mengambil perkebunan, tambang minyak, dan tambang emas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Tadi disebutkan tentang perjanjian tinggal tinggi. Apa yang kalian ketahui tentang hasil dari perjanjian tinggal tinggi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 6. Isi perundingan Tirtagati. Pengakuan Belanda secara de facto apa eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka presentasi ini kami tutup. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang akan maju ke urutan yang ke-4. Silakan kelompok mana? Ya, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kami sudah menyiapkan jadwal proyek kami. Dan yang kedua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Kami sudah membuat proyek kami yang berupa infografis dengan materi agresi militer 2. Latar belakang dari agresi militer Belanda 2 merupakan serangan kedua yang dilancarkan oleh Belanda. Peristiwa ini terjadi karena adanya pelanggaran perjanjian Renville. Agresi militer Belanda 2 atau Operasi Gaga atau yang disebut dalam bahasa Belanda yaitu Operasi Krai, dia terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Tadi presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 ingin bertanyakan. Perkenalkan, nama saya Sati Sudianita dari kelompok 2. Saya akan menanyakan bagaimana menurut pendapat Anda tentang penyebab agresi militer 2? Penyebab terjadinya agresi militer 2 yaitu ada kaitannya dengan perjanjian Renville. Dapat dikatakan setelah Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian Renville, bukannya berdamai, namun keduanya saling merasa curiga satu sama lain dan mereka saling klaim jika salah satu pihak ada yang mengkhianati hasil perundingan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nama saya Warga dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah apa dampak perang militer kedua? Ekonomi tidak stabil, membuat dampak pada kegiatan, dan juga ada sosial contohnya kesengsaraan dan kemelaratan. Dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya yang akan presentasi adalah kelompok 4. Untuk presentasi urutan yang ke-5. Semangat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama hasil penyusunan jadwal proyek kami dan yang kedua hasil diskusi kami tentang perjuangan diplomasi dalam bentuk infografis. Untuk teman saya silahkan dijelaskan. Latar belakang perjanjian Tirtagati. Perundingan Tirtagati latar belakangi oleh Islam asing yang diboncengi Jepang ke Indonesia. Hal ini karena Jepang menaikkan status turut di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti peristiwa 10 November di Surabaya.
Saya ingin bertanya, bagaimana peranan bangsa asing yang ikut serta memecahkan masalah Indonesia dan Belanda? Peranan bangsa asing yang ikut serta memecahkan masalah Indonesia dengan Belanda adalah sebagai penengah melalui jalur diplomasi atau perundingan yang sangat membantu Indonesia, terutama masalah pengakuan kedaulatan negara. Seperti contoh tadi yang pada perundingan Royan yang dipimpin oleh Merle Kohran dari Amerika Serikat. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, untuk kelompok 3 yang bertanya apa? Perkenalkan, nama saya Nurina Dewi Komaria dari kelompok 3 yang bertanya. Jelaskan apa saja hasil perundingan proyek. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman saya, silahkan menjawab. Hasil perundingan Royan yaitu pernyataan Indonesia satu pemerintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya, 2 bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban dan keamanan, 3 turut mempercepat dalam konferensi di meja bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat secara lengkap dan tanpa syarat. Mohon maaf, saya tambah jawaban dari Sukmawati. Sedangkan pernyataan dari Belanda yaitu menyetujui pemulihan pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik. Yang terakhir, menyetujui Republik Indonesia sebagai negara bagian negara Indonesia Serikat. Itulah penjelasan dari teman saya. Apakah sudah cukup? Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk kelompok berikutnya yang akan presentasi. Kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, kami sudah menyiapkan atau menyusun jadwal proyek dan ini jadwal proyek kami. Untuk yang kedua, kami akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan. Yang pertama, pimpinan TNI kembali ke kota Yogyakarta. Pada tanggal 23, pihak Belanda memberitahukan kepada Perintah Republik Indonesia di Yogyakarta bahwa tentara kerajaan Belanda akan ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949 pukul 12. Peristiwa Yogyakarta kembali dikenang dan diabadikan dengan pendirian Monumen Yogyakarta kembali. Monumen ini didirikan pada tanggal 29 Juni 1985. Selanjutnya adalah detik-detik menjelang dan pelaksanaan KFB. Perundingan Indonesia dan BFO digelar pada Maret 1949 dalam rangka mempersiapkan KFB di Den Haag. Republik Indonesia dan BFO melakukan perundingan untuk menyatakan pendapat. Perundingan dilakukan 2 kali, yakni pada 19 Juni di Jogja dan di Jakarta pada 22 Juni 1949. Perundingan tersebut dapat kita kenal sebagai Inter-Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya silakan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rifalina Asrin dari kelompok 3. Dari penjelasan tadi disebutkan tentang dampak konferensi meja bundar. Apakah dampak konferensi meja bundar tersebut? Silakan aku menjawab. Dampak dari konferensi meja bundar sebagai berikut. Yang pertama, perang antara Indonesia dan Belanda berakhir dengan berakhirnya para tentara
wilayah bekas jajahan Belanda diserahkan ke Indonesia tanpa bersyarat. Yang ketiga, Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh dengan negara Indonesia di bekas wilayah Belanda. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan dari kelompok 6. Saya Spartia Mega dari kelompok 6 ingin bertanya. Tadi dijelaskan tentang konferensi meja bunda digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi. Jalur apa aja? Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Ada beberapa diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yaitu perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Utroye. Itulah jawaban dari teman saya. Apakah sudah cukup? Ya, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Terima kasih kepada guru dan teman-teman yang telah menyimak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi sudah presentasi semua ya, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan saya kira sudah bagus presentasi kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, baik. Untuk berikutnya yaitu saya akan mengadakan evaluasi. Silakan kalian buka merahnya. Saya sudah kirim di situ soal-soal ya, dan kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan baru dikirim. Saya kira sudah cukup ya kalian kerjakannya ya. Sudah selesai semua? Kalau sudah mengerjakan sudah dikirim? Nanti saya koreksi. Berikutnya adalah refleksi. Dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kamu dapatkan? Yuk, siapa yang bisa? Ya, silakan. Saya Mata Karunia dari kelompok 2 ingin menyampaikan refleksi yang saya dapatkan. Yang pertama adalah peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan, yaitu kekalahan Jepang, pembentukan BPKI dan BPKI, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi, dan titik proklamasi kemerdekaan serta isi teks proklamasi. Yang kedua ada perjuangan fisik dan konfrontasi dalam berbagai peristiwa seperti kedatangan sekutu di Indonesia, pertemuan Surabaya, pertempuran Surabaya, perang Aceh, pertempuran Ambarawa, perang Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan perlawanan rakyat di wilayah kekuasaan. Yang ketiga ada agresi militer 1. Agresi militer Belanda 1 memiliki tujuan menguasai sumber daya alam di Pulau Sumatera dan Jawa, yaitu menguasai kawasan pesisir utara, perkebunan tebu, dan pabrik-pabrik gula. Selain itu juga tambang minyak dan batu bara di sekitar Palembang. Agresi militer 1 dapat diakhiri melalui perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Itu ya. Ada lagi? Yuk, coba. Ya, silakan. Apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Nama saya Sylvia Nadia. Refleksi yang saya ambil dari materi-materi yang teman-teman saya tadi sampaikan, yaitu bahwa Indonesia setelah merdeka tidak sepenuhnya terbebas dari para penjajah. Bahkan masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi. Contohnya yaitu agresi militer 1 dan 2, perjuangan fisik dan konfrontasi, perjuangan diplomasi, konferensi meja bunda atau KMD, dan peristiwa sekitar proklamasi. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari peristiwa tadi, kita harus mengevaluasi secara jeli dan detail terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di negara kita. Dan kita harus menambah pengetahuan dan wawasan agar kita lebih berkembang, negara kita lebih berkembang dan maju, dan tidak dijajah
apa? Sejarah. Baik, anak-anakku semuanya, karena ini sudah selesai semua, mohon kalian kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Sudah ya? Kegiatan hari ini bisa tutup ya dengan berdoa, dan mudah-mudahan nanti kalian bisa belajar lagi tentang materi ini ya. Silakan kepada wakil ketua kelas untuk memimpin. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anakku semuanya, untuk minggu depan materinya adalah tentang sistem pemerintahan Indonesia ya. Kalian pelajari di rumah, silakan lihat Google Classroom dan grup WhatsApp ya. Pasti saya share di situ materi itu saja. Sudah, saya akhiri ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.